juga akrab dikenal Mbak Maryam. Mbak Maryam, tolong mundur sedikit Mbak Maryam. Cantiknya kelewatan. Yang memberikan nama adalah Mbak Wahab. Itu kenapa? Itu sih apa? Oke, saya. Ini bosnya ini terlalu Kenapa harus berubah-ubah? Enggak seperti cintaku pada yang gitu loh kan? Satu gitu. Iya. Bisa saja seperti itu. Mungkin arahnya justru malah kubur ini. Zaman saya kita di Islam dikit ya. Kalau zaman sekarang udah Islam juga dikafir. Kenapa? Ya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di studio Ansip Talk Show Gerakan Pemuda Ansor Ranting Sidang Mulia untuk mengikuti sebuah acara talk show, yaitu acara bincang-bincang kita. Dan yang sebenarnya kita itu akan berbicara santai, berbincang-bincang tentang segala hal. Adapun acara talk show ini adalah merupakan sebuah kemasan baru dari MDSRA, Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor, Gerakan Pemuda Ansor Ranting Sidang Mulia, yang kita coba kemas dengan kekinian, begitu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir juga pembina dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Ranting Sidang Mulia dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, yaitu Kang Ustadz Ahmad Fatoni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya, juga kita mau mengucapkan selamat karena beliau itu telah menyelesaikan pendidikan magisternya ya. Gelarnya Bu Kang Ustadz? MPH ya. Gelarnya MBU. Ya begitu. Dan juga beliau itu Kang Ustadz Ahmad Fatoni juga merupakan pembina dari Gerakan Pemuda Ansor Ranting Sidang Mulia. Nah, saya heran di sini. Kalau IPNU dan IPPNU dibina itu pantas karena merupakan remaja-remaja yang tangguh lah ya, remaja-remaja yang pas ukuran seperti itu. Nah, kalau pemuda Ansor dibina itu relevansinya apa gitu? Gerakan Pemuda Ansor kan isinya apa ya? Bapak-bapak muda, kemudian jomblo-jomblo akut begitu kan. Itu dibina kenapa gitu? Jadi tepatnya dibinasakan sebenarnya, bukan dibina. Dan juga pada kesempatan kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh rekanita dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, yaitu siapa namanya? Putiatul Maryam, yang juga akrab dikenal Mbak Maryam. Mbak Maryam, tolong mundur sedikit Mbak Maryam. Cantiknya kelewatan. Ya, sahabat semua yang saya berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang Ansor. Jadi dari kita sendiri dari Gerakan Ansor juga masih ramyang-ramyang lah. Ansor itu apa sebenarnya? Apalagi bagi masyarakat umum yang awam ya. Jadi kita pengen tahu sebenarnya Ansor itu seperti apa. Saya ingin menanyakan kepada Kang Ustadz Ahmad Fatoni. Jadi Ansor itu apa? Sejarah dari Ansor itu bagaimana sebenarnya Kang Ustadz? Monggo. Terima kasih Kang. Kang apa AA ini? AA. Tadi Kang katanya Kang Didin. Itu kondisional Kang Ustadz. Kalau yang memanggil itu Kang Ustadz boleh memanggil sahabat. Tetapi kalau yang memanggil IPPNU harusnya kakak. Gitu. Kakak. Jangan bapak. Karena status Ansor itu kan sebagai kakak dari IPPNU begitu. Oke. Terlalu dipaksakan sebenarnya. Ini orang kolonial tapi minta milenial ya seperti ini. Oke, sebenarnya gini, kalau tadi bicara tentang sejarah Ansor itu bagaimana, ini biar rekan dan rekanita IPNU dan IPPNU juga tahu sebenarnya Ansor itu apa. Kalau Ansor itu berdirinya itu bahkan lebih tua dari usia negeri ini sendiri. Tepatnya kapan itu? Kalau Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45. 45. Kalau ANO
jadi namanya Ano. Ansoru Nahdlatul Ulama gitu. Ulama. Ejaan lama berarti ya? Ejaan lama, pakainya ANO bukan ANU. Kayak setelannya kan bidin itu, ejaan lama itu ya. Jadi Ejaan lama. sekitar tahun 1922 itu ada dua tokoh besar, guru besarnya para kaum muda, namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, itu dari Tambak Beras, Jombang. Pondok pesantren di Tambak Beras. Kalau sini ada yang pondok di situ. Kemudian yang kedua ada yang namanya Kiai Haji Mas Mansur. Ini dua tokoh besar, tokoh yang diidolakan oleh kaum, kalau sekarang namanya kaum milenial. Kaum milenial dulu lah. Istilahnya apa itu kira-kira Kang Ustaz? Yo masih kolonial, Enggak, kira milenial. nggak ada. Kalau tahun milenial kan berarti orang-orang anak-anak yang lahir di tahun-tahun yang 20 abad 20 ke sini. Nah, Kiai Wahab Hasbullah itu tokoh tradisional. Kalau Kiai Mas Mansur itu tokoh modernis. Jadi arah pergerakannya ini kadang berbenturan. Kadang Mbah Wahab itu dengan ketradisionalannya tetap memakai sarung, peci, kemana-mana juga pakai sendal jepit dan sebagainya. Tapi kalau Kiai Mansur itu sudah modernis, sudah pakai jas segala macam, kemudian pakai celana dan sebagainya. Nah, ini mengalami benturan dalam arah pergerakan. Mbah Wahab kepenginnya ada pergerakan dari pemuda-pemuda, karena dulu zaman waktu itu pemuda-pemuda itu sudah mulai ada sebuah semangat untuk pergerakan menuju kemerdekaan. Tahun berapa itu? Tadi Ini sebenarnya sudah dari semenjak tahun 1908 itu sudah mulai ada. 1908. Iya, itu Iya. sudah ada yang namanya Yong Yelebes, Yong Java, Kemudian kemudian dan sebagainya itu kan berarti cikal bakal dari itu ya Sumpah Pemuda. Iya. Iya, Berarti yang jauh sebelum Sumpah Pemuda itu sudah ada ada pergerakan. pergerakan pemuda-pemuda yang di situ membentuk sebuah komunitas-komunitas. Kalau dari Jawa ada yang namanya Yong Jawa, yang dari Sumatera Yong Sumatera dan sebagainya. Nah, berangkat dari situ Mbah Wahab ini melalui pergerakan Islamnya kaum muda dengan nafas Islam itu bentuklah sebuah pergerakan namanya Syubbanul Waton. Syubban itu tanah air, Syubban itu pemuda, Al-Waton tanah air. Jadi pemuda tanah air. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggerakkan pemuda-pemuda agar mereka itu mau berjuang untuk melawan penjajah pada waktu itu. Nah, karena modelnya Mbah Wahab itu kan orang yang tradisional, yang saya bilang tadi, sarungan, peci dan sebagainya, kemudian kemana-mana pakai sandal jepit dan sebagainya. Kalau Mas Mansur itu lebih ke modernis. Maka kemudian ada perselisihan, bukan perselisihan sebenarnya, silang pendapat tentang arah pergerakan itu mau kemana, kayak gitu. Maka kemudian 2 tahun berselang itu ada konflik internal di tubuh NU. Ini NU secara kultur dulu ya, secara pergerakan dulu ya, karena NU waktu itu belum lahir. Itu kemudian Mbah Wahab, karena pemuda-pemuda ini lebih condong kepada Mbah Wahab, akhirnya Mbah Wahab ini bentuk Syubbanul Waton. Nah, Kiai Mansur itu sendiri kemudian membelot mengikuti pergerakannya Muhammadiyah. Jadi Mas Mansur itu ikut Muhammadiyah. Itu alasannya kenapa? Kenapa pemuda itu memilih yang Mbah Wahab yang otomatis di situ Mbah Wahab kan seperti berhaluan itu tradisional ya. Itu kenapa? Alasannya? Basisnya pesantren. Oh, rata-rata pasti. Iya, basisnya pesantren. Jadi yang mengikuti Mbah Wahab itu rata-rata anak pesantren. Anak pesantren yang ngaji kepada Mbah Wahab atau kepada kiai-kiai lain di daerah Jawa Timur pada waktu itu. Karena NU dan pergerakan pemuda itu lebih banyak lahir di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Iya. Nah, tepat pada tanggal 24 April 1934. Ini saya potong ya. Tadi Syubbanul Waton itu berdiri sekitar tahun 1922. Kemudian berganti nama menjadi PNO. Jangan lama lagi. Pemuda Nahdlatul Ulama. Iya. Oh, sorry. PPNO dulu. Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama. Kemudian berganti lagi namanya menjadi persatuannya hilang menjadi PNO. Pemuda Nahdlatul Ulama. Itu sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Kemudian berubah lagi menjadi ANO.
Ansaru Nahdlatul Ulama. Nah, Ansaru Nahdlatul Ulama ini yang memberikan nama adalah Mbah Wahab. Itu kenapa? Itu sih apa? Kaget saya. Ini bosnya ini terlalu Kenapa harus berubah-ubah? Enggak seperti cintaku pada yang gitu loh kan, satu gitu. nggak pernah berubah ya. Iya. Ada lagunya itu. Lagunya siapa itu? Lagu apa? Malah bahas lagu ini. Ini gini, kenapa berubah? Karena memang situasi pada waktu itu memang berubah-ubah. Arah pergerakannya juga berubah-ubah. Maka kemudian nama pun kadang berubah seperti itu. Nah, kenapa ANO, Ansarun Nahdlatul Ulama, Mbah Wahab ini sengaja memberikan nama Ansor karena biar anak-anak muda ini memiliki jiwa seperti Ansornya para kaum yang ada di Madinah dulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad dengan karakteristik Ansor itu seperti apa? Seperti penolong. Oh, penolong. Iya, karena Ansor ini kan penolong kaum Muhajirin yang datang dari Mekah. Kanjeng Nabi kemudian disambut oleh waktu itu kaum Aus dan Khazraj datang ke Kanjeng Nabi meminta untuk hijrah. Jangan di Mekah saja karena di Mekah dakwahnya susah, nggak bakal berkembang, iya, karena di Madinah sana ternyata banyak nunggu. Nah, ini di Madinah sana ada namanya kaum Ansor. Nah, biar anak-anak muda itu menteladani sikap dan perilaku akhlaknya sahabat-sahabat Ansor, maka dinamakanlah Ansor, Ansaru Nahdlatul Ulama. Nah, ini cikal bakal nama sebelum ke Ansor. Nah, baru Ansar Nahdlatul Ulama ini tidak ditetapkan secara formal sebagai organisasi, tidak. Hanya hubungan antar kiai-kiai saja, Mbah Wahab dengan Mbah Hasyim, dan ini yang mendegani, yang menjadi garda terdepan kiainya adalah Mbah Wahab. Kiainya Mbah Wahab. Jadi Mbah Wahab ini tidak kemudian langsung menjadikan Ansor ini sebagai badan otonom atau lembaga di Nahdlatul Ulama karena nunggu muktamar. Barulah pada muktamar ke-9 di Banyuwangi itu kemudian ANO, Ansarun Nahdlatul Ulama ini dijadikan sebagai lembaganya Nahdlatul Ulama yang ngurusi masalah kepemudaan. Jadi bocah-bocah enom diwadahi dalam satu wadah yang namanya ANO. Timbul pertanyaan Kang Ustadz, pada waktu itu kan apakah pemuda tersebut itu bergerak sendiri? Apa bagaimana? Maksudnya waktu itu NU sudah berdiri waktu itu. NU-nya. Oh iya, NU-nya sudah berdiri. Ya. Kemudian pemuda-pemuda itu kan berarti bergerak di luar NU atau enggak? Ini pemuda-pemuda pesantren. Pemuda pesantren. Iya, rata-rata pemuda pesantren yang mereka mengaji setiap hari dan ada kiai-kiai yang bahasanya yang mendidik mereka. Jadi anak-anak ini nggak bergerak secara, justru yang membuat semangat para anak-anak muda ini adalah kiai-kiainya. Contoh misalnya Mbah Wahab. Mbah Wahab itu ketika ngaji, sebelum ngaji, ketika misalnya katakanlah habis isya mau ngaji kitab apa dan sebagainya, itu sebelum ngaji Mbah Wahab itu santri semuanya disuruh berdiri semuanya, kemudian menyanyikan lagu Ya Lal Waton. Ya Lal Waton, Ya Lal Waton, Ya Lal Waton, dengan tanpa lirik yang bahasa Indonesia. Kalau lirik yang bahasa Indonesia itu tidak diijazahkan tuh, karena dulu Mbah Wahab itu menciptakan lagunya namanya Syubhanul Waton sebenarnya, bukan Ya Lal Waton, pemuda tanah air, karena untuk mengecek semangat pergerakan dan perjuangan melawan tentara penjajah. Ini Mbah Wahab. Kayak gitu Kang Didin. Jadi anak-anak muda ini dong. Oh iya, Didin atau kita udah ganti ini YouTube-nya namanya. Iya, Mang Didin. Begitu Mang Didin. Jadi anak-anak muda ini lebih banyak ke anak-anak pesantren sebenarnya. Anak-anak pesantren itu berarti cikal bakal dari asal tersebut itu seperti itu ya. Iya. Dan kemudian karena berangkat dari ada di situ namanya PPPI yang ini embrionya lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ini kemudian Ansor merasa penting dan perlu untuk eksistensinya diakui. Maka kemudian setelah ANO, Ansarun Nahdlatul Ulama ini dibentuk, pada waktu itu masih pemerintahan Jepang. Masih Jepang yang berkuasa di situ ya. Nah, di pemerintahan Jepang itu melarang setiap pergerakan apapun itu dilarang. Terutama pergerakan-pergerakan yang menentang terhadap pemerintah itu dilarang. Termasuk di situ ada ANO, di situ dilarang, nggak boleh bergerak. Selama kurun waktu yo lama, selama penjajahan Jepang itu berlangsung, maka kemudian Mbah Hasyim Asy'ari punya strategi, karena pada waktu ada beberapa orang Jepang yang
kebetulan mu'alaf masuk Islam, Ya. itu kemudian berangkat haji dan berguru kepada Mbah Hasyim Asy'ari, dan beliau melihat kondisi real di di masyarakat itu bahwa para kiai ini sebenarnya kepengen sekali merdeka. Maka kemudian Mbah Hasyim Asy'ari ini ditariklah oleh pemerintah Jepang untuk masuk dalam lembaga kepemerintahan Jepang, namanya Shumubu. Ya. Shumubu ini kalau di era sekarang bilang Menteri Agama. Oh. Kalau sumubu itu jadi teringat sumbuk yoyo. Ini berarti biasa nyari itu ya. Nyari Yoyo. Bukan itu ya, kodok yang besar itu namanya. Bangkong kan, nyari bangkong berarti ya. Iya. Aja ini kan bisa Ya, Shumubu. Makanya kemudian ketika Gus Yakut, Menteri Agama kita bilang Menteri Agama itu berangkat dari NU, memang betul. Karena Shumubu lahirnya sebelum Menteri Agama pemerintahan Jepang itu yang pegang kendali adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Mungkin karena Mbah Hasyim Asy'ari sudah sepuh, kemudian di lapangan diserahkan kepada putranya, namanya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Itu yang bergerak. Nah, itu Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Dulu namanya bukan Republik Indonesia, masih RIS. Anda tahu ya, anak-anak ya. Republik tahu Indonesia. Kameramen itu Serikat. Kang Sihab RIS tahu nggak? Republik Indonesia Serikat. Ini Menteri Agamanya adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, putranya Mbah Hasyim Asy'ari. Maka benar ketika Gus Yakut bilang Menteri Agama adalah hadiah Indonesia untuk NU, sebenarnya itu membangkitkan hero semangatnya anak-anak muda dulu yang ada Subhanul Waton, PPNU, PNU, ANO dan sebagainya itu, biar mereka bergerak karena ini sudah saatnya. Ya. Nah, baru kemudian pada tanggal 24 April 1934 itu ada sebuah kegelisahan dari kiai-kiai. Kenapa gelisah? Karena pergerakan dari ANO ini kan ditentang oleh pemerintah. Iya. Biar ini bergerak itu bagaimana dan sebagainya. Kemudian ditetapkanlah ANO oleh Mbah Abdul Wahid Hasyim, Menteri Agama RIS pada waktu itu, menjadi berubah nama, tidak ANO tapi menjadi Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda Ansor. Yang sampai sekarang itu kita ikuti Gerakan Pemuda Ansor. Jadi begitu sahabat, ternyata tentang Ansor itu sejarahnya begitu panjang. Dari mulai cikal bakal Ansor berdiri itu sangat panjang. Jadi kalau disebut Ansor itu sebuah organisasi yang kemarin sore lewat. Ada yang bilang gitu ya? Misalkan adik-adik IPPNU mungkin ada pertanyaan. Monggo. Tujuan ikut organisasi itu apa sih? Tujuan? Ikut organisasi. Oke. Spesifik organisasi apa ini? Ya ini kan dibahas kan soal Ansor kan. Nah, kita mau tanya tujuan ikut organisasi Ansor itu apa? Ansor ya? Iya. Oke. Saya ke NU. Kalau Ansor nanti nggak kena semuanya. Tujuan ikut NU sebenarnya apa gitu? Pertama bahwa NU itu lahir dari rahim kiai-kiai besar. Jadi NU itu lahir dari kiai-kiai besar. Ada Mbah Wahab Hasbullah, ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Bisri Samsuri dan sebagainya. Yang beliau-beliau ini bukan orang sembarangan. Kalau dalam hal arah pergerakan, jelas Mbah Wahab dan Mbah Hasyim Asy'ari ini adalah tokoh kiai yang juga nasionalis dan religius. Itu kiai-kiai NU. Dan tujuan untuk ikut Nahdlatul Ulama itu sendiri sebenarnya gini, ada tradisi kaum pesantren itu ketika kiainya menyuruh bergerak apa pasti ikut kayak gitu. Tapi itu tidak serta-merta seperti itu. Tujuan ikut Nahdlatul Ulama jelas. Kalau kita sebagai orang-orang awam, ya kepengen dapat barokahnya para kiai lah, rasanya seperti itu.
ngarep-ngarep berkaya para kiai pendiri Nahdlatul Ulama. Yang kedua, kiai Nahdlatul Ulama itu yang tadi saya katakan nasionalis dan religius. Ini tidak ada di belahan dunia manapun. Bahkan di tempat lahirnya Islam itu sendiri di Arab, itu kiai-kiainya tidak nasionalis, hanya religius, hanya ngurusi masalah agama toh, tapi tidak ngurusi bagaimana negara ini. Itu bedanya Nahdlatul Ulama, kiainya Nahdlatul Ulama dengan ulama-ulama yang lain. Kalau ulama dikatakan kalau di Arab Saudi itu katanya nggak nasionalis ya, religius saja. Itu kita melihatnya dari mana coba? Ya, contoh seperti ini. Kemarin saja yang terjadi Afghanistan. Tahu ya, sekarang Afghanistan dikuasai oleh Taliban itu siapa? Ini tokoh-tokoh reformis dulu yang kepengen bentuk negara itu seperti apa. Nah, di Afghanistan sana ulama-ulamanya itu tidak ngomong masalah nasionalis, tidak seperti Mbah Hasyim Asy'ari, bahkan sampai Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan sebuah makalah hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Nah, ini di ulama-ulama di luar sana itu tidak seperti itu. Mereka tidak mengatakan bahwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Mereka hanya ngomong masalah agama saja, murni agama saja. Jadi tidak mikirkan negara ini mau aman, negara ini mau tidak aman. Mungkin hubul tapi hubul yang lain mungkin. Iya. bisa saja seperti itu. Mungkin arahnya justru malah kubul ini. Nah itu. Jadi bedanya di Indonesia seperti itu. Makanya sekarang banyak ulama-ulama di Nusantara di belahan dunia itu sekitar belajar kepada ulama Nusantara tentang masalah konsep cara pergerakan Islam itu seperti apa. Itu kira-kira kenapa ulama Nusantara itu moderat biasanya? Betul. Karena Islam itu sendiri kan berasal dari kata selamat atau damai. Islam itu agama yang damai. Ketika bicara damai itu maka bicara kemanusiaan. Bicara damai maka bicara kemanusiaan. Betul tidak? Betul. Kemanusiaannya dulu dibangun sebelum bicara agama. Itu konsep dakwahnya Wali Songo ya seperti itu. Dimanusiakan dulu orangnya, baru kemudian ada Islam. Orang di Islaman dikit ya, zaman saya kan di Islaman dikit ya. Kalau zaman sekarang udah Islam juga dikafir. Ya itu Pak. Ya kan belum Islam yang namanya dikafir kan. Betul. Lah kalau ulama NU nggak seperti itu. Ulama NU itu memang tadi nasionalis dan agamis, religius. Jadi intinya apa kegunaan kita ikut organisasi terutama Nahdlatul Ulama adalah kita satu mengharapkan berkahnya kiai. Iya, yang jelas itu, Kemudian mungkin nah, NU itu kan lahir simbolnya ada dua. Ya. Yang pertama tongkat, yang kedua tasbih. Tongkat itu adalah simbol negara, tasbih itu simbol agama. Jadi agamis, religius, nasionalis. Dua-duanya kita sebagai kaum muda punya kewajiban yang sama untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Untung kita nggak di Korea. Ada wajib militer. Harusnya malah enak di Korea. Banyak artis Korea. Iya, K-pop kita juga K-pop. Namanya K-pop ini Korea. Nah di Korea itu kan kita wajib militer, wamil. Jadi anak-anak usia 15 tahun. Temanya kenapa ketawa? Kenapa? Enggak. Ya. Kalau kita nggak diwajibkan militer, nggak diwajibkan angkat senjata, tidak. Tapi kewajiban kita adalah menjaga kedaulatan itu melalui ya seperti ini, kajian-kajian keislaman, kajian-kajian nasionalisme dan sebagainya. Menumbuhkan arah pergerakan kita untuk menjaga kedaulatan lebih kepada pola pikir kita mempertahankan NKRI. Setuju sekali, setuju. Seperti itu. Oh ya, dari ribuan yang hadir pada kesempatan talkshow kali ini mungkin ada yang mau ini berapa ribu nih yang hadir nih? Banyak sekali ini. Saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5 ribu ada. Semoga